warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak teacher, bertemu lagi dengan teacher Riza dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Di video pembelajaran sebelumnya, anak-anak teacher sudah belajar tentang prosedur pencatatan piutang. Nah, piutang ini terjadi karena adanya transaksi secara kredit antara pihak A dengan pihak B. Ya. Nah, hari ini kita akan fokus untuk mempelajari piutang dagang. Piutang ini ada kalanya tidak bisa ditagih ya oleh perusahaan. Bisa disebabkan karena adanya si pihak debitur itu dia bangkrut atau pailit, kemudian meninggal dunia, kemudian bisa jadi dia kabur ataupun pihak debitur mengalami kebakaran yang mana menyebabkan debitur tidak mampu untuk melunasi utangnya. Nah, oleh karena itu pihak perusahaan harus menentukan atau menetapkan metode-metode dalam mengantisipasi piutang yang tidak bisa ditagih ini. Nah, kalaupun piutangnya pada akhirnya tidak bisa ditagih, maka perusahaan akan memutuskan untuk menghapus piutang tersebut. Nah, bagaimana pencatatan atau bagaimana metode-metode yang bisa digunakan akan kita bahas di video ini. Baiklah, kita akan mempelajari metode penghapusan piutang dagang. Ada dua metode untuk penghapusan piutang dagang. Yang pertama ada metode langsung atau direct write-off method, di mana metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala kecil atau perusahaan yang tidak melakukan penaksiran dalam kerugian piutangnya. Ya, yang mana ketika terjadi penghapusan piutang, maka perusahaan akan mendebitkan akun beban kerugian piutang atau bad debt expense dan mengkreditkan akun piutang dagang atau account receivable. Lalu yang kedua ada metode cadangan atau allowance method. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar yang memiliki banyak sekali debitur dan jumlah piutang yang besar. Ya, adapun metode cadangan ini dilakukan dengan mengestimasi atau memperkirakan berapa jumlah piutang yang sekiranya tidak dapat ditagih. Ya, caranya dengan mendebitkan akun beban kerugian piutang dan mengkreditkan akun cadangan kerugian piutang. Inilah yang membedakan antara kedua metode penghapusan. Baiklah Ananda, kita akan mencobakan contoh soal untuk membedakan metode langsung dan metode cadangan dalam penghapusan piutang tak tertagih. Oke, yang pertama diketahui pada tanggal 31 Desember 2019 piutang di neraca menunjukkan saldo sebesar 200 juta. Nah, di mana dari besaran ini ditaksir 2% tidak dapat ditagih. Ya, jadi ini adalah transaksi untuk mengestimasi atau menaksir berapa jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, kalau di metode langsung itu tidak kita lakukan penjurnalan karena di metode langsung akan kita lakukan jurnal apabila penghapusan piutang itu telah terjadi. Jadi ketika baru ditaksir tidak ada jurnalnya. Sedangkan untuk metode cadangan, nah ketika kita sudah menentukan besaran piutang yang tidak dapat ditagih yaitu sebesar 2%, maka kita langsung melakukan penjurnalan dengan mendebit beban kerugian piutang atau bad debt expense pada cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt. Nah, besarnya yaitu 2% dikali 200 juta yaitu 4 juta. Lalu berikutnya pada tanggal 10 Januari 2020, nah Tuan A dinyatakan pailit dan utangnya sebesar 10 juta rupiah
dihapuskan. Nah, ini adalah keputusan manajemen untuk menghapuskan piutangnya Tuan A. Nah, bagaimana jurnalnya di metode langsung? Nah, ketika di metode langsung, kita langsung mengakui bebannya, beban kerugian piutang 10 juta, lalu kita langsung mengkreditkan piutangnya sebesar 10 juta. Nah, kemudian di metode tidak langsung, karena sebelumnya kita sudah memiliki akun cadangan kerugian piutang, kita akan mendebitkan cadangan kerugian piutang ini di debit dan menghapus piutangnya di kredit sebesar 10 juta. Nah, inilah yang membedakan antara metode langsung dan metode tidak langsung, di mana beban yang kerugian piutang akan diakui pada tahun yang berbeda. Nah, ketika menggunakan metode langsung, bebannya diakui pada tahun 2020. Besarnya sebesar 10 juta. Sedangkan kalau kita menggunakan metode tidak langsung, bebannya sudah kita alokasikan di tahun kemarin. Jadi untuk tahun ini kita tidak memiliki beban kerugian piutang. Nah, untuk metode tidak langsung ini lebih direkomendasikan digunakan karena lebih mudah untuk dalam pengendalian internal perusahaan. Berikutnya, tanggal 10 Februari 2020, Tuan A menyatakan sanggup membayar utang yang sebelumnya sudah dihapus. Nah, ini baru pernyataan bahwasanya Tuan A sebelumnya dia udah pilot, sudah kita hapuskan, ternyata dia mampu untuk membayar. Nah, ketika kita mendapatkan pernyataan seperti ini, kita bisa langsung melakukan penjurnalan, di mana kita debitkan piutangnya, kita munculkan kembali, dan kita kreditkan beban ya. Jadi kita balikkan jurnal dari yang sebelumnya sudah kita hapuskan. Nah, begitu juga untuk metode tidak langsung, jurnalnya sama, kita munculkan piutangnya di debit dan yang kreditnya adalah cadangan kerugian piutang karena sebelumnya cadangannya kita debitkan. Nah, lalu berikutnya pada tanggal 15 Februari, 5 hari berselang, Tuan A membayar utangnya sebesar 10 juta ya. Jadi ketika si Tuan A sudah melakukan pelunasan, kita bisa langsung mendebitkan kas dan mengkreditkan piutang. Sama dengan metode tidak langsung, kita debitkan kas dan kita kreditkan piutangnya. Nah, lalu bagaimana jika Tuan A itu langsung membayar utangnya tanpa ada pernyataan sebelumnya ya? Jadi tidak usah kita munculkan lagi piutangnya, kamu tinggal langsung saja menjurnalnya kas. Untuk metode langsung, kas pada beban kerugian piutang, dan untuk metode tidak langsung, kas pada cadangan kerugian piutang. Sekian video pembelajaran kita tentang penghapusan piutang dagang. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.